Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, mengawali kegiatan pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat di kemudian hari. Baik, di pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema yang ketujuh tentang kepemimpinan, mata pelajaran bahasa Indonesia, materi tentang teks pidato. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah tentang pengertian pidato, kemudian yang kedua jenis-jenis pidato, kemudian yang ketiga adalah bagian-bagian dari pidato, yang keempat unsur-unsur pokok yang terdapat di dalam pidato, dan yang kelima adalah membuat pidato. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang pengertian pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Pidato umumnya dipakai oleh seorang pemimpin untuk berorasi dan memimpin di depan banyak anak buahnya atau di depan orang ramai. Pidato yang baik bisa menuai suatu kesan positif untuk banyak orang yang mendengarkan pidato yang dibawakan oleh yang sedang berpidato. Dalam melakukan pidato, gaya bahasa, penampilan, serta ekspresi harus diperhatikan dan kita juga harus percaya diri ketika menyampaikan isi pidato yang kita sampaikan. Tujuannya supaya orang yang mendengar dan melihat pidato kita tertarik untuk bisa terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan. Jenis-jenis pidato. Menurut ada tidaknya persiapan, sesuai dengan cara yang dilakukan waktu persiapannya, dapat dikemukakan 4 macam pidato. Yang pertama adalah impromptu, yang kedua manuskrip, dan yang ketiga pidato memoriter, dan yang keempat adalah pidato extemporer. Apa itu pidato impromptu? Pidato impromptu adalah pidato yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara. Pidato yang ini dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa persiapan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pidato manuskrip. Nah, pidato manuskrip ini adalah juga disebut dengan pidato naskah. Nah, pidato naskah, juru pidato membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir yang sudah dibuat naskah pidatonya. Pidato manuskrip perlu dilakukan jika isi yang disampaikan tidak boleh ada kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah pidato memoriter. Apa itu pidato memoriter? Pidato yang ditulis dalam bentuk naskah kemudian dihafalkan kata demi kata.
pada pidato jenis ini yang penting memiliki kemampuan menghafal teks pidato dan mengingat kata-kata yang ada di dalamnya dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah pidato extemporer. Apa itu pidato extemporer? Pidato ini jenis pidato yang paling banyak digunakan oleh para pemimpin. Biasanya pidato extemporer ini dalam menyampaikan pidato, si juru pidato ini hanya menyiapkan garis-garis besarnya saja atau outline-nya dan pokok-pokok bahasan penunjangnya. Itu adalah jenis-jenis pidato yang umum ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, bagian-bagian pidato. Nah, pidato yang kita kenal ini memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama, bagian pembuka. Nah, di dalam bagian pembuka ini ada salam pembuka, kata-kata pembuka, dan kata pendahuluan tentang pidato yang akan disampaikan. Biasanya si juru pidato berorasi di depan biasanya mengucapkan salam terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam pembuka ditambah dengan kalimat sapaan. Itu juga salam sapaan kepada masyarakat yang ada di depannya, audiensnya. Biasanya kepada yang terhormat, ya, Bapak Kepala Sekolah, pada yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru dan seterusnya, itu juga termasuk ke dalam salam pembuka. Kemudian biasanya ada kata-kata pembuka. Kata-kata pembuka misalkan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga merupakan kata-kata pembuka. Kemudian kata-kata pendahuluan tentang pidato yang akan disampaikan. Misalkan berdirinya saya di sini mewakili kelas 6. Ya, misalkan ada acara perpisahan kelas 6. Untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kesan dan pesannya selama bersekolah di SD ini. Nah, misalkan itu kata-kata pendahuluan tentang pidato yang disampaikan. Kemudian setelah bagian pembuka, bagian yang kedua adalah bagian isi. Nah, bagian isi ini adalah inti pembahasan pidato, apa yang akan disampaikan di dalam pidato itu. Nah, di sini di bagian isinya kita uraikan, kita jabarkan. Misalkan kalau mau membuat pidato tentang perpisahan kelas 6, mungkin disampaikan di sana pesannya, kesannya, ucapan terima kasih, ya, permohonan maaf dan lain sebagainya. Nah, itu adalah isi dari pembahasan pidatonya. Bagian yang terakhir, bagian yang ketiga adalah penutup. Nah, apa saja yang ada dalam penutup? Biasanya kalimat penutup. Demikian sepatah dua patah kata saya atau sedemikian pidato yang saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu juga termasuk ke dalam kalimat penutup. Kemudian ada yang terakhir, salam penutup. Di dalam penutup ini ada salam penutupnya. Pasti diawali dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri juga dengan salam penutup, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagian-bagian dari pidato. Ada 3 bagian, pembuka, isi, dan penutup. Apa saja bagian-bagian pembuka, isi, dan juga penutup yang bisa kalian pahami baik-baik. Kemudian yang keempat adalah unsur-unsur pokok pidato. Nah, sesuai di buku tema ke-7, ya, kalau kalian baca di subtema 1, 2, dan 3, ada hal-hal pokok, ya, hal-hal pokok yang harus ada di dalam teks pidato. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok yang sebagai berikut. Yang pertama, salam pembuka yang tadi, ya, kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya, atau kita yang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau audiens kita banyak yang muslim, ya, selamat pagi, salam sejahtera, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bagian pendahuluan ini tadi memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan bagian pidato yang tadi kita sudah bahas. Ya. Mau membicarakan tentang apa ketika kita berpidato, itu yang masuk ke dalam pendahuluan.
Kemudian yang ketiga, intinya ini berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Nah, kalau misalkan perpisahan kelas 6, kalimat ajakannya, marilah kita berdoa untuk kesehatan guru-guru kita, keselamatan adik-adik kelas kita, dan lain sebagainya. Harapan ke depan seperti apa, itu intinya. Kemudian yang terakhir, penutup ini berisi penyampaian rangkuman, intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup, terima kasih, dan juga boleh bagi yang muslim bisa menggunakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contohnya. Ya, misalkan ini ada contoh dari pidato perpisahan kelas 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ke puji syukur itu termasuk ke dalam pembuka. Assalamualaikum sama yang terhormat itu masuknya ke salam pembuka. Puji syukur itu masuknya ke kalimat pembuka. Nah, kemudian itu juga ada ya di yang sudah ditandai, ini bagian isinya. Yang terhormat mewakili anak-anak kelas 6 untuk pendahuluan. Kemudian pertama menyampaikan terima kasih. Kemudian yang kedua meminta maaf. Yang terakhir memohon doa restu kepada guru. Itu isi pidato yang disampaikan oleh perwakilan kelas 6 ketika acara perpisahan. Nah, kemudian 2 paragraf terakhir, demikian yang bisa saya sampaikan sampai wabillahi taufiq wal hidayah, itu masuk ke penutup. Demikian yang saya sampaikan itu masuk ke kalimat penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum itu masuknya ke salam penutup. Ini contoh pidato dan bagian-bagian pidatonya. Kita identifikasi mana pembuka, mana isi, mana penutup. Sehingga nanti ketika kalian mau membuat naskah pidato harus sesuai. Pertama kita buat pembukaannya dulu, kemudian buat isi, dan terakhir buat penutupnya. Nah, itu contoh dari pidato perpisahan sekolah. Nah, sekarang bagaimana kita cara membuat pidato? Nah, langkah-langkah untuk menyusun teks pidato, yang pertama kita tentukan dulu temanya. Temanya tentang apa? Tentang pendidikan. Ya, pendidikannya tentang apa? Misalkan tentang perayaan ulang tahun, kita disuruh berpidato di depan. Itu berarti temanya tentang ulang tahun. Berarti isinya juga tentang ulang tahun. Misalkan kita temanya tentang perpisahan kelas 6, karena sekarang kelas 6 sebentar lagi akhir tahun pelajaran, pasti akan meninggalkan sekolah. Ya, pasti ada perwakilan dari satu orang siswa untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama di sekolah yang kalian tempuh. Misalnya ada lingkungan pendidikan dan perpisahan. Kemudian setelah menentukan tema, kita susun kerangka pidatonya. Dari tadi yang dari pembuka, inti, dan penutupnya. Di bagian pembuka kita mau ngomong apa, di bagian inti kita mau ngomong apa, dan di bagian penutup apa yang akan kita bicarakan. Kalau pembuka dan penutup sudah pasti ya sama. Nah, di bagian isi apa yang akan kita bicarakan. Kemudian yang terakhir mengembangkan kerangka pidatonya. Setelah kerangka pidatonya ada, kemudian kita kembangkan. Di bagian pembuka, salam pembuka kita tulis assalamualaikum ya kepada yang terhormat. Kemudian kalimat pembukanya dan seterusnya. Itu langkah-langkah menyusun pidato. Misalkan di sini ada contoh kerangka pidato, temanya perpisahan sekolah. Di salam pembuka kita akan mengucapkan salam dan juga salam sapaan kepada yang hadir di tempat itu. Kalimat pembuka berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendahuluan apa yang akan disampaikan, ya, pidato apa yang akan kita sampaikan. Isinya ucapan terima kasih kepada guru,
permohonan maaf kepada guru, harapan dan doa restu kepada guru. Nah, itu isi yang akan disampaikan ketika kita berpidato mewakili teman-teman di kelas 6 untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama di sekolah yang kalian tempuh. Kemudian di bagian penutup ada kata penutup, ucapan terima kasih, meminta maaf, dan salam penutup. Ini contoh kerangka pidatonya. Kemudian kalau kita sudah dapatkan kerangka pidato seperti ini, tinggal kita kembangkan. Contoh mengembangkannya seperti ini. Misalkan di bagian pembuka ada salam pembuka dan kalimat pembuka dan pendahuluan. Nah, ini salam pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Jagung 1, yang terhormat Dewan Guru SDN Pondok Jagung 1, yang terhormat para tamu undangan, serta semua teman dan adik-adik kelas SDN Pondok Jagung 1. Nah, misalkan itu kalimat salam pembukanya. Masuk kalimat pembuka. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk semua berkahnya yang telah membuat kita berkumpul di acara ini. Doa dan salam juga saya curahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalimat pembukanya. Kemudian masuk ke pendahuluan. Ibu bapak yang terhormat, dari Dewan Guru dan teman-teman, kali ini saya mewakili semua anak-anak kelas 6 untuk perpisahan dan mohon pamit serta meminta doa restu. Sehingga di bagian pendahuluan ini berarti yang akan disampaikan adalah perpisahan, mohon pamit dan doa restu. Ini di bagian salam pembuka. Kemudian kita masuk ke bagian inti. Ini salam pembuka ya. Nah, di bagian isi ucapan terima kasih. Nah, ini ucapan terima kasihnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para guru yang telah mendidik dan membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah yang tercinta ini dengan hasil yang bagus. Tidak ada yang bisa kami berikan sebagai imbalan atas kerja keras guru selama 6 tahun. Hanya doa yang kami bisa tawarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa Bapak dan Ibu guru sekalian. Ini adalah ucapan terima kasih dari pengembangan kerangka pidato yang ada di atas. Yang bagian A ucapan terima kasih. Kemudian yang bagian B-nya permohonan maaf. Nah, ada di paragraf yang ketiga. Bapak dan Ibu yang saya cintai. Kedua, saya dan teman-teman kelas 6 juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya karena perbuatan dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan di hadapan Bapak Ibu guru sekalian. Untuk itu kami mengharapkan Bapak dan Ibu guru bersedia untuk memaafkan atas semua kesalahan kami. Nah, ini adalah bentuk pengembangan dari kerangka pidato yang bagian B, permohonan maaf. Kemudian kita kembangkan yang bagian C, harapan dan doa restu, dari paragraf yang ke-4 yang terakhir. Kami memohon doa restu dari Bapak, Ibu guru dan semua yang hadir di acara ini untuk bisa melanjutkan ke sekolah menengah terbaik yang ada di kota ini. Nah, ini harapannya ya, harapannya untuk dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih baik dan juga minta doa restu kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, itu cara mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah pidato. Nah, yang terakhir adalah penutup. Kata penutup yang juga berisi terima kasih, minta maaf, dan salam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak pas di hati Bapak Ibu guru serta para hadirin yang hadir di tempat yang bahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh pengembangan kerangka pidato menjadi sebuah pidato. Itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang pidato. Apa itu pidato? Jenis-jenis pidato,
bagian-bagian pidato, hal pokok yang ada dalam pidato, dan bagaimana cara kita membuat pidato sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini adalah pidato, teks pidatonya. Itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas dan soal-soal latihannya. Semoga soal dan tugas yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang memuaskan dan bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.